bahwa sebetulnya barang yang melasan itu tuh biasanya bapak-bapak itu pakai langsung pestisida ya. Tapi ini kita arahkan nanti pakai biofira ini. Jadi biofira ini yang mana kita aplikasikan pada populasi yang masih sangat rendah. Karena apa? Karena ini termasuk agen antar bumi, yaitu yang biofira ini jamur yang nanti menyerapkan hewan itu, kita aplikasinya sangat rendah. Kalau misalnya aplikasi untuk biofira ini pada kondisi yang batas ambang, istilahnya kalau misalnya 10 ekor atau 5 ekor ke atas itu kurang efektif. Itu karena juga ini mungkin tangan kita juga istilahnya terkontak dengan bahan lain, itu kita sterilkan lagi. Jadi lamanya bervariasi Pak, antara 1 sampai 2 jam gitu. Dengan cara juga seperti tadi, kalau sudah air mendidih di dandang itu tadi kita masukkan, memang agak panas, kita masukkan agak panas, kita susun ya. Kalau ini contohnya ini ditokak, kalau kita pakai dandang, kita pakai dandang itu kita masukkan lagi 1 sampai 2 jam. Itu tadi keperluannya untuk mensterilkan. Nah setelah itu, setelah 1 sampai 2 jam kita biarkan dulu supaya dingin, baru kita naikkan ke tempat lain, atau mungkin di tempat yang lain, atau mungkin di panti dan sebagainya. Yang penting jangan sampai terkena udara langsung dari luar gitu. Jadi karena udara kalau di dalam rumah mungkin kurang untuk seperti mana sih, seperti nasi oleh organisme gitu. Jadi itu sangat sederhana sekali. Nah setelah sudah dingin, itu harus dingin dulu ya. Karena kalau tidak dingin dulu nanti baru kita adakan aplikasi. Jadi kita adakan mengkolonikan ini, jadi bahan ini ke manusia seperti yang nah ini. Jadi nanti kita prakteknya menginokulasinya itu seperti ini. Nanti kita praktek untuk 1 orang berapa uangnya Mas? 1 orang. Ya, jadi nanti kita praktek sampai bersama, nanti praktek ada pakai biofira dan ada pakai trichoderma. Ini nanti prakteknya pada yang dikasih ini. Jadi ini mudah sekali Pak. Setelah ini sudah, ini ada yang ditutup, ada yang enggak ditutup, jadinya ada pakai sarung tangan belum lengkap ini. Nah, jadi untuk pertama ini apa dulu tadi Pak Wawan? Pakai biofira ya, biofira. Nah, mungkin praktek tunggal-tunggal ya. Lain biofira. Bacillus ini Pak. Ini ada 1 ada biofira Baciana. Nah, ngeten nggih. Ya. Jadi ini nah niki sampean jarum ozona sampean panasi riyen niki. Iki sing celak kalih mriki nggih. Celak kalih mriki. Panasnya sampai merah. Sampai merah nih, sampai merah ngeten. Sampai bersekel, ucapan ini ganalan ini anunya plastik ya. plastiknya.
Ini plastik yang 2 onan ini. Terus ngeten. Jadi ini panasakan riyen nggih. Panasakan sampai merah. Ini jarumnya kan. Nah, sudah merah nggih. Sampeyan cepot nggih. Nah, cepot dicerake, bisa dibakar juga bisa. Ambil. Nah, didinginkan dulu, baru dicuil. Corone ini dicuil, Pak. Nah, dicuil ngeten nggih. Nah, cuil. Lebetke mriki. Cuilane lebetke mriki. Nah, lebetke mriki nggih. Lebetke mriki. Nah, ini tetap aja dipanasi. Ini alkohol ini seharusnya nggak gelas nih, gelasnya belum ditumbas beker bah. Untuk balik, nah ini kan sudah melebet nih, sudah melebet, sampean dilipat, melipatnya ingatan gitu, mitanya dibalik, lipatnya dibalik supaya ada rungganya. Nah, ada rungganya. Tinggal dikunci, bisa 2, bisa 3. Nah, ini nanti akan tercapai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sekarang kita sedang berada di BPP Kecamatan Batakuh. Kita sedang bersama dengan Bapak Kepala BPP dengan Pak Karyadi. Nah, pada hari ini kita sedang melakukan pelatihan untuk pelatihan apa Pak ini Pak? Pelatihan pembuatan PGPR dengan memperbanyakan trichoderma. Oke ya. Terkait nantinya petani-petani itu tidak menggunakan kimiawi. Sekarang kita mau benahi untuk menggunakan pupuk jenis hayati ya. Jadi ke depan itu kita mengarah ke nabati, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah itu kami di BPP Kecamatan Batakuh sudah ada mini lab yang teman-teman petani dan petugas PUPT itu melaksanakan praktek di lab BPP Kecamatan Batakuh yang fasilitasnya sedemikian sederhana tapi bisa bermanfaat untuk petani sekitar kita, dan juga dihadiri oleh kepala lab kepala lab yang ada di Kecamatan Lepas Murung itu di Mampai. Nantinya itu akan disebarkan ke kelompok-kelompok lain dan penyuluh juga mengikuti kegiatan tersebut, karena apa, nanti dengan adanya kegiatan pelatihan ini bersama petani dan penyuluh itu bisa memperbanyak trichoderma ataupun PGPR untuk dipraktekkan di wilayahnya masing-masing bersama poktan-poktan yang ada. Oke, siap. Pak, terkait untuk pelatihan ini apakah hanya untuk satu tanaman padi atau nantinya kedepannya harapannya bisa untuk apa itu selain tanaman padi Pak? Oh bisa, itu kalau untuk trichoderma itu memang arahnya ke horti seperti tanaman cabai, tanaman tomat ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nantinya setiap lubang tanaman supaya tidak terserang jamur ataupun yang sekarang lagi ngetren itu dia yang busuk buah ya, yang patek itu. Nah itu bisa dikendalikan dengan menggunakan trichoderma dengan cara yaitu dikocorkan setiap lubang tanaman. Nah itu nanti akan menekan daripada jamur-jamur yang menyerang pada tanaman tersebut. Ya, terima kasih. Ini teman-teman petani kita, ini pelatihan untuk pembuatan trichoderma dengan bibit-ria, karena di sini kondisi di lapangan sangat miris. Dengan program P4 ini sebenarnya buat mengurangi residu dari racun yang digunakan petani. Jadinya PUPT di sini dilanjutkan oleh pusat untuk mengurangi kadar racun di alam. Nah, jadinya dengan programnya P4 ini kita melatih petani
melatih petani itu kondisi kita ngambil dari alam, kita kembalikan ke alam. Jadi maksudnya yang kita dapatkan isolat ini dari alam. Nah, dari alam inilah kita kelola, kita bina, kita didik, akhirnya terjadi isolat. Nah, isolat ini nanti kita perkembangbiakan lagi, seperti berbanyak lagi, dan nanti dikembalikan lagi ke alam sebagai bahan untuk pengendalian. Selama ini petani kita banyak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga kos untuk memproduksi pangan terutama padi di wilayah kita sangat mahal karena bahan aktif kimia itu selalu harganya cenderung naik. Dengan adanya kegiatan perbanyakan trichoderma sebagai pelatihan untuk petani, maka petani diharapkan bisa mengaplikasikan di budidaya tanaman petani sehingga petani bisa lebih lebih ramah lingkungan atau kita kembangkan lanjut hayati sehingga petani akan lebih memanfaatkan bahan-bahan yang bagus atau sehat untuk dikonsumsi yang pada akhirnya tentu akan membawa kebaikan bagi petani dan bagi alam sehingga kita tidak tergantung di bahan-bahan kimia yang tentunya akan menghemat kos kita atau mensejahterakan petani. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.